record ya. Nah, saya juga akan kasih hostnya itu ke Andre ya. Halo Dre, udah di sini? Oke, halo kok. Halo Dre, ini aku udah share screen dan Andre aku kasih ini ya, host juga ya. Oke, kayaknya udah ini ya. Oke. Halo Keira dan maminya Ibu Tiara. Halo Pak Arman, selamat malam ya semuanya. Cantik banget. Cantik banget. Iya. Aku di sini kasih pin ya di sini ya. Boleh. Oke Dre, gimana Dre? Kita mau ada video previewnya atau gimana? Atau langsung belum ada, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Ya udah, kita langsung sambut teman-teman ya pembicara kita yang luar biasa ya, Eloise Keira dan Ibu Tiara teman-teman. Kita kasih applause yang luar biasa teman-teman ya. Oke, selamat malam semuanya. Semoga semuanya sehat ya. Buat teman-teman Vision yang belum tahu, perkenalkan nama saya Kay dan ini mami saya Tiara. Halo semuanya. Pertama-tama mau berterima kasih ya ke Ko Norman udah kasih kesempatan buat jadi speaker malam ini. Jadi kita tuh kayak benar-benar kaget tiba-tiba Ko Andre tiba-tiba bilang kayak Ko Norman mau kita jadi speaker. Ya. Ini kita boleh itu nggak apa? Ko Andre boleh share screen ya, boleh kok, silakan ya. Udah bisa. Oke. Oke, udah kelihatan? Oke, masuk. Oke. Jadi untuk yang belum tahu, aku umur 15 tahun dan mami aku itu umur 36 tahun. Nah, aku sekarang lagi liburan naik kelas 1 SMA dan mami aku sendiri adalah businesswoman. Backstory saya dan mami saya adalah saat saya masih kecil, papi kandung saya meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Dan alhasil mami saya jadi single mother yang mengurus saya dan adik saya. Dulu tuh mami saya itu bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dan kita memang jarang ketemu. Palingan ketemu itu setiap pagi pas bangun dan malam pas mau tidur. Dan ya namanya juga anak kecil, saya saat itu pasti selalu nungguin mami saya pulang dulu baru mau tidur. Tapi teman-teman, walaupun kita emang sedikit banget waktu buat ketemu, saya sama mami saya itu tetap mempunyai hubungan ibu dan anak yang kuat. Dan bukan berarti mami saya dan saya sendiri itu gak pernah yang namanya jalan-jalan dan bersenang-senang. Malahan ya, kalau mami saya itu lagi senggang, lagi istirahat di rumah, itu dia nggak mau istirahat tidur di rumah. Tapi dia malah mau ngajak saya dan adik saya tuh jalan-jalan. Nah, makin hari saya makin dewasa, saya jadi makin lihat kalau mami saya itu orang yang pekerja keras banget. Saya jadi termotivasi buat belajar lebih giat. Yang ada di pikiran saya itu cuma yang penting, pokoknya saya harus bisa membuat mami saya tuh bangga dan nggak malu. Dan puji Tuhan, saya bisa menggapai ranking terus sampai waktu itu pernah disuruh lomba matematika bareng kakak kelas. Nah, tapi saat pandemi ini berlangsung, karena online school, saya jadi ingin coba-coba buka small business. Saya jualan piyama bareng mami saya, jualan cookies juga dengan bantuan mbak saya. Dan selain small business, saya juga jadi iseng-iseng belajar bahasa Jepang lah, Korea lah, pokoknya apa saja yang bisa bikin saya terhibur dan nggak terlalu bosan. But suddenly, saya dan mami saya dikenalin sama Business Vision ini. Oma saya itu waktu itu mengenalkan saya ke Business Vision dengan cara waktu itu tiba-tiba si Audrey, Ko William, dan Ko Albert tuh datang ke studio mami saya. And saya orangnya emang suka nyoba, jadi saya coba aja deh. And sebenarnya saya juga emang interested dengan bisnisnya karena itu bakal bagus juga for my future. So, tanpa pikir panjang, saya join Vision kira-kira 1 bulan yang lalu, dan kode agent saya tuh jadi kira-kira 2-3 yang lalu ya nih, 2-3 minggu yang lalu. Nah, mami saya kode agentnya baru jadi nih 3 hari yang lalu. Kenapa jadi mami ikutan kode agent juga? Jadi ya, emang awalnya saya emang join sendiri. Tapi saat mami saya lihat bahwa, wah bisnisnya tuh bagus, dan banyak juga orang-orang yang baik yang mau nge-guide kita, seperti Ko Andre, Ci Sally, Ci Audrey juga. Mami saya jadi ikutan tertarik dan join bisnisnya deh.
Nah, sebenarnya tuh motivasi saya dan mami saya sendiri apa sih? And kenapa saya memulai di usia yang masih muda? Bukannya masih bisa main-main dulu, senang-senang dulu di usia muda. Kalau untuk motivasi saya sendiri, saya itu ingin lebih bisa belajar bicara dengan baik dan lebih confident. Saya itu bukan orang yang pinter banget bicara, terus mengekspresikan diri, alias pemalu. Tapi saya itu juga suka menulis. Saya suka menulis dan saya juga suka membaca. Tapi kalau di Business Vision, kalau kita gak bisa bicara dengan baik dan percaya diri, kita gak akan bisa meyakinkan klien dengan produk yang kita jual. Mami saya juga udah sangat ahli nih kalau tentang komunikasi dengan klien. Jadi ya step by step saya juga ikut dibimbing sama mami saya. Gitu. Iya, saya sangat mendukung anak saya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Memang puji Tuhan kita diberkati oleh Tuhan dan tidak mempunyai kekurangan secara finance. Tapi kalau emang anak saya ingin dan mencoba dan emang anaknya mampu, saya support dia. Hanya saya menegaskan, kamu jangan mengorbankan masa remaja kamu. You have to enjoy everything you everything you do. You have to enjoy it. Dan maksudnya ada waktunya kamu pergi sama teman, kamu belajar, dan pelajaran itu at least harus nomor 1 buat saya ya. Lalu kayak ini memang anaknya ya, maaf saya bukan banggain dia sih, maksudnya sebagai orang tua as single parents at that time ya, dia tuh orangnya kayak lebih kayak mikir terus bertanggung jawab lah, responsible ya kan. Lalu dia bilang, "Nih, mau ikutan ini boleh nggak?" Terus saya cuman senyum. Yakin nggak bisa bicara sama orangnya? Soalnya kan kamu malu orangnya, nggak confident gitu kan. Saya suruh dia selalu, you have to confident gitu kan. Itu selalu kayak malu. Itu kayak selalu malu kalau disuruh bicara ini, bicara itu. Terus kadang saya suruh dia gini, mau nggak jadi foto model gitu. Kadang saya suka isengin gitu kan. Nggak mau gitu. Oke, terus dia tiba-tiba dia pinjem, "Mami, pinjem KTP dong," gitu kan. "Hah, untuk apa?" Saya bilang begitu kan. Saya shock juga. Terus mau ikutan Allianz. Oh ya? Ya udah, go ahead. Saya cuma bilang gitu. Terus ya abis itu saya lihat, Mami dia bilang lagi, "Mami, nanti Mami bantuin ya." Bantu apa ya? Terus bantu Mami, oke, Mami bantuin kamu kenalin teman-teman Mami. Tapi kamu sendiri yang closing, yang cerita, yang bicara, Mami nggak mau bantuin. Gitu. Dan saya sendiri juga nggak pernah kok yang namanya melupakan sekolah. Tapi kalau di sekolah kan kita kurang diajarkan ya sama yang namanya public speaking. Makanya aku jadi belum diajarkan dan mungkin emang emang dikit karena paling di sekolah tuh cuman ya di antara circle teman-teman aja gitu kan ya, and di guru-guru. Nah, maka dari itu for great experience and learning saya tuh mau belajar ngomong and bahkan jadi speaker di Zoom meeting ini. Waktu kemarin juga sempat ya speech sebentar di LWS ya, walaupun awalnya ya pasti tetap aja deg-degan kan. Nervous banget. Nah, waktu itu pas bikin project di sekolah aku ketemu salah satu quotes Max De Pree yang bagus banget, aku tuh suka banget. Jadi, in the end, it is important to remember that we cannot become what we need to be by remaining what we are. Artinya pada akhirnya kita harus ingat bahwa kita gak akan bisa menjadi apa yang diri kita butuhkan dengan tetap menjadi apa adanya. Yang artinya tuh kita harus always push our limits ya, bukannya aku kayak tahu dan gimana, tapi aku jadi mulai belajar kalau aku tuh harus mulai memotivasi baru dan aku harus tetap push diri aku untuk menjadi lebih baik. Ya. Maka dari itu saya juga mau belajar hal-hal baru dan jadi lebih baik untuk masa depan saya sendiri. Dan yang namanya learning itu gak ada yang namanya tuh too early atau too late kan. Karena asalkan ada niat untuk maju, kita pasti bisa kok, setuju kan ya semuanya. Nah, beberapa klien mami aku juga, waktu itu aku sempat dengar ada yang ngomong, gila ya, kayak itu bukannya masih muda buat kerja yang macam-macam. Mending dia main-main dulu aja, biar dia nikmatin dulu masa remaja. Tapi kalau dipikir-pikir,
emangnya dengan kerja di Vision saya jadi nggak bisa main bareng teman-teman and enjoy masa remaja. Itu tuh salah banget. Saya masih sering kok main sama teman-teman sekolah saya. Bahkan sebelum ini saya meeting Zoom ini nih, jam 7 nih, saya jam 11.30 tadi ada pergi nonton bareng teman. Karena menurut saya tuh begini ya, school is one thing, work is another thing, playing is a different thing. Itu semua tuh perihal time management. Kan asalkan saya bisa memanage ketiga hal itu dengan baik, gak akan ada masalah. Lagi pula, saya emang gak pernah dipaksa kok sama mami saya atau adik saya. Apalagi enaknya saya malah sekarang punya income sendiri dan jadi meringankan beban orang tua. Dan saya juga ingin membuktikan ke orang lain termasuk teman-teman saya. Kalau dengan saya join Vision dan bekerja keras, saya tuh bukan menelantarkan masa muda saya. Tapi itu saya sedang membangun masa depan saya. Kalau untuk yang namanya learning itu gak akan ada batasnya. Kita semua di Vision ini itu masih banyak belajar bareng-bareng ya. Belajar closing dengan klien yang profilnya berbeda-beda, belajar tentang produk, dan masih banyak lagi. Ya, bahkan saya juga jadi belajar banyak di Vision ini. Jadi lebih tahu tentang kerjanya insurance gimana, dan lain-lain. Jujur, saya sudah banyak banget polis dari asuransi manapun saya pegang, termasuk Singapura. Which is saya a few months ago saya itu ada dapat musibah ya, suami baru saya call it suami baru saya yang baru menikah 2018. Ya, 2018. Dia saat ke Singapura terdeteksi meninjoma atau tumor di otak, dan which is kita kaget ya. Terus aduh, dan suami saya ini tipikalan orang yang benci sama asuransi, sama orang asuransi gitu kan, kayak why we have insurance, no need gitu kan, kayak ngomongnya tuh kayak tapi saya diam-diam saya beliin dia insurance yang di Singapura karena dia lebih banyak tinggal di Singapura. Lalu belum lama itu 3 bulan kemudian setelah saya joinin insurance di Singapura itu dia terkena tumor gitu kan. Nah, saya mau cerita di sini. Memang sakitnya dia itu di cover sama insurance yang di Singapura. Tapi kita tinggal di Singapura itu a few months itu kan kayak 5 bulan gitu kan sangat mahal. 1 bulan itu kita di apartemen mau 100 juta lebih 1 bulan ya kan, harus makan juga, harus ini dan itu ya. Oke, fast forward saya mendengar ini Alian ya, kok bagus ya gitu bisnisnya. Oke deh, saya bilang sama kamu coba terusin, tawarin saudara-saudara dulu yang deket-deket, yang kamu sayang gitu kan, ceritain kalau ini tuh kita sakit tapi kita tetap butuh uang ketika kita sakit gitu, which is saya memang baru banget merasakan itu ya kan. Jadi yang ada semua yang ada di saya tuh hampir seluruhnya untuk kayak sakitnya si suami saya yang baru ini, papanya yang baru ya. Nah terus fast forward lagi, saya cerita tentang insurance yang ini ke suami saya ini. Dia masih bilang, buat apa insurance lagi? Dia masih bilang gitu. Terus gue bilang sama dia, kamu sadar nggak waktu kamu sakit itu kamu di cover sama insurance, tapi kamu tahu nggak apa yang kita butuhkan selagi kamu sakit? Maksudnya yang nunggu ya, misalnya kayak saya, anak saya gitu, anak saya 2 kan. Jadi oke, saya bilang sama suami saya, dari mulai sekarang kamu nggak percaya dan ngecilin orang insurance. Saya bilang, itu sekarang anak kamu juga udah nyemplung di dunia insurance. Itu namanya kamu harus menganggap orang insurance itu adalah menolong kamu untuk meringankan beban kita gitu. Gitu. Benar. Dan aduh pas kalau diingat-ingat lagi tuh setiap ingat-ingat ya kalau momen-momen di Singapura tuh gimana, itu tuh benar-benar struggling banget. Karena aku tuh sambil sekolah, sambil ngurusin Dedi di rumah sakit, itu tuh aku harus bolak-balik apartemen sendiri dan itu aku harus benar-benar belajar mandiri. Dan itu struggle finance ada, struggle fisik ada, struggle mentalnya juga ada. Banyak banget yang kita harus perjuangkan.
Tapi ya kita bersyukur banget kalau my dad tuh juga sekarang udah sehat total and bisa kerja kayak biasa lagi. And bahkan pas udah kenal sama Vision tadi diceritain kan langsung kita paksa masuk asuransi. Jadi yang aku mau bilang itu kalau keluarga terdekat teman-teman tuh belum masuk asuransi, menurut aku tuh mending masukin aja. Karena dad aku karena ada riwayat tuh nggak bisa masuk dana kritis, cuma bisa jiwa dan kartu kesehatan kan, jadi sayang banget gitu kan. Makanya kita tuh harus dimulai dari keluarga terdekat dulu, diceritain dulu open mindset-nya. And karena as we know, nggak semua orang itu open minded ke yang namanya asuransi. Kebanyakan benci sih sama orang. Dan bahkan ada orang yang sering banget ditawarin asuransi. Mami aku tuh termasuk salah satu orangnya. And sampai mual dengarnya, beberapa orang itu sampai mual yang namanya asuransi itu mual banget, nggak mau denger lagi. Jadi kita tuh sebagai agent itu harus membuka pikirannya. Karena teman-teman aku, teman-teman mami juga masih banyak yang gak terlalu percaya asuransi. Atau enggak, oke, mungkin mereka percaya. Udah punya sih. Tapi mereka tuh nggak mau gitu. Nggak mau karena kenapa? Mungkin mereka bisa bilang, ini mah merugikan duit. Kalau nanti nggak sakit gimana? Atau dan yang lain-lain. Nah, tapi kalau klien menolak atau bilang udah banyak asuransi, itu tuh kita harus stop dulu. Karena kenapa? Mereka tuh bukan benar-benar menolak. Mungkin aja mereka tuh sedang berpikir dan berdiskusi dengan keluarga mereka sendiri. Jadi kita tuh hanya perlu bersabar dan mental baja. Salah satunya itu tuh ada, kita tuh ada nasabah ya, kemarin tuh ada meeting, dia tuh udah kena apa nih, jantung ya? Iya, kena. Iya, pokoknya belum riwayat, tapi dia tuh masih mikir-mikir kayaknya tuh ada masalah. Kayaknya lama banget untuk mikir untuk join gitu ya. Mungkin saya sih pikirnya gini, saya cuma bilang sama dia, kamu tuh masih muda gitu dan kamu tuh belum dinyatakan kamu sakit begitu oleh dokter siapapun, karena diperiksa tuh nggak ketahuan apa-apa gitu kan. Cuman dia berasa di badan dia tuh nggak enak terus aja gitu. Lalu tapi dia kalau untuk kayak yang lain-lain tuh kayak royal banget itu. Terus saya masih berusaha untuk kayak ngeyakinin kalau kita tuh memang sehat, sakit tuh mahal sekali, sehat pun juga mahal. Tapi lebih mahal lagi kalau kita sakit. Kenapa? Karena kan kita itu sakit aja udah nggak bisa cari uang, ya kan? Terus udah harus mikir anak lah, udah harus mikir semuanya. Terus jadinya bebannya tuh ngegabruk gitu. Jadinya gitu. Jadi ya ketika kita ditolak, saya pikirnya belum tentu mereka nolak, mungkin sedang memikirkan budgetnya mereka gitu. Gitu sih. Dan kayak kalau perumpamaan yang aku belajar dari Ko Andre sendiri, itu kan penyakit itu emang tidak bisa dipesan. Kita nggak bisa milih di Grab. Kalau di Grab kita bisa milih, saya mau martabak manis, martabak telurnya besok aja. Tapi kalau masalah penyakit kita nggak akan tahu kapan datang, kapan pergi. Jadi benar-benar kita harus secure keluarga terdekat, kita harus siap-siap untuk masa depan karena kita nggak tahu planning Tuhan itu kayak gimana ya. Jadi yang kita harus lakuin itu always open their mindset. Itu yang aku pikirin tuh sekarang ya. Harus open mindset mereka dulu, baru mereka bisa ngerti tentang perasuransian dan cara kerjanya. Ya, so far itu aja sih. Atau masih ada yang mau diomongin? Iya, so far saya memikirkan gini, mungkin ya saya punya teman yang di mana di luar negeri, contohnya kemarin saya tinggal di Singapura mungkin 5 bulan lebih ya, masih banyak orang Indo yang pegang KTP Indonesia tapi udah PR di sana. Saya mencoba mereview mereka gitu. Akhirnya mereka sekarang mulai bergerak gitu, kayak dia juga mulai temuin agennya mereka di sana, ada nggak yang begini, ada nggak yang begitu. Jadi tahap diskusi. Jadi menurut saya ya kita tuh sebagai agen hanya harus sabar, jangan terlalu nge-push. Kalau kita terlalu nge-push, orang bisa jadinya ilfeel gitu. Males. Ilfeel. Jadi saya biasanya ngedeketin klien ya dengan apa ya, biasanya sih biasa kalau bicara sama klien gini,
Ibu kalau sakit di cover sama asuransi apa? Saya biasa begitu dengan cara saya sendiri gitu ya. Terus nanti dia bilang, oh saya ada ini. Terus mereka tuh bisa bilang, tapi Allianz dengar-dengar bagus ya. Saya nggak bilang kalau saya agent atau anak saya agent, enggak. Oh ya, dia bagus. Saya baru Allianz tuh bagus. Tapi saya belum ceritain hari itu karena saya tahu besok pun akan ketemu lagi gitu. Nah, dari situ saya langsung oh ini berarti dia tahu bahwa Allianz itu bagus. Nah, nanti kalau ketika ada kesempatan kita bicara lagi gitu ya. Oh dia bicara keluarganya dia tentang sakit dan so on gitu ya. Terus sakitnya apa? Terus kok apa keluarganya sampai nggak bisa makan dan ini setelah ditinggal baru di situ saya masuk gitu. Nah, ini nih Bu sebenarnya kenapa bisa keluarga yang ditinggal itu nggak punya apa-apa? Karena kadang-kadang kita tuh lupa, kita udah ambil asuransi sebanyak mungkin, tapi ternyata nggak ada dana untuk kritis gitu. Saya lebih prepare begitu menceritakan kepada klien saya. Jadi saya nggak menggebu-gebu, saya nggak yang ngotot banget, saya nggak yang harus ibu ini harus ngerti hari itu juga, enggak gitu. Tapi saya yakin mereka sih mikir gitu karena kebanyakan klien saya kenal saya tuh udah kayak likely 15-20 years gitu. Jadi ya Kalau gitu. biasa aku juga lumayan bukan sering sih, ada cara similar untuk merekrut ya. Aku mungkin kayak lagi ngapain bareng teman, nanti bilang lagi kerja nih, ada kerjaan, nanti mereka nanya, oh masa udah kerja sih, kerja apaan? Oh ada, lu mau tahu apa gitu. Nanti mereka kayak iya penasaran banget gitu. Atau kan saya sendiri tuh emang sering ngepost di story Instagram saya. Nah, tadi tuh barusan juga ngepost tentang iPad ya, puji Tuhan. Juga itu thank you. And mereka nanya, iya thank you dong, thank you banget. And mereka tuh tiba-tiba nanya, ngapain aja sih, ngapain aja, kok bisa tiba-tiba dapat iPad, bisa dapat apa segala macam, kok bisa. Nah dari situ tuh aku mulai cerita. And kalau mereka interested ya aku mungkin set up a meeting and call gitu. Jadi ya cara aku sih begitu ya. Tapi kan untuk teman-teman sendiri tuh mempunyai cara-cara yang beda. Malam dok. Jadi karena mempunyai cara-cara yang unik, saya harap tuh teman-teman sendiri tuh bisa semangat, sukses. Oke, sebentar Kay, kayaknya bocor suaranya. Iya. Boleh di mute aja Kay? Oh boleh. Tunggu ya. Oh udah. Udah ya. Oke, aku stop sharing aja deh. Nyala lagi tuh. Aku stop sharing aja ya. Nah, iya jadi Andre, apa tuh? Aku kasih Andre hostnya. Oh, host di Tadi aku kasih ke Kay. itu Berdina di mute dulu, mute diklik. Jangan Pak. Saya Bapak bilang gini. Atau aku klaim. Aku bisa mute, boleh aku mute? Aku izin. Saya dari awal saya. Boleh. Oke. Nah, jadi yang aku harapin itu semoga teman-teman tuh bisa sukses di cara kalian sendiri ya. Pasti seiringnya waktu tuh kita tahu cara closing klien masing-masing dengan cara kita sendiri tuh gimana. Melihat karakter masing-masing klien. Setiap orang itu beda-beda, profil orang tuh beda-beda, and kita nggak tahu mindset mereka tuh apa. Jadi kita emang harus judge based on the client's profile gimana, and ya aku harap sih kalian semua tuh semangat terus ya. And don't forget to thank you to Ciseli and Andre. Thank you banget ke Ciseli, Ko Andre yang tetap aja kita. Iya, bantuin. Iya, ngebantuin terus gitu. Jadi aku karena maminya kan sibuk kerja. Ci Audrey juga, Audrey juga, thank you. Ya, kalau Ci Audrey waktu itu nggak nge-recruit aku, nggak nge-introduce ke aku nggak akan tahu. Ya, terus untuk Konorman juga terima kasih banyak juga udah mengundang anak saya yang masih kecil ini. Iya, aku sempat kaget. Cium-ciumin, masih orok. Aku tuh sempat kaget banget. Tiba-tiba Ko Andre tuh sama Ciseli ngomong, kamu jadi speaker ya hari Senin ya? Kayak, di Konorman. Kaget banget, aku kan pernah ngikut baru sekali kan ya waktu itu. Terus tiba-tiba udah
dijadiin speaker, aku kayak wah kayak terharu, terus Takut. kaget, ada deg-degannya juga. Seret-seret mami lagi kerja. Ya, itu. Ya, gitu sharing dari kita untuk kalian semua yang saya sendiri juga lagi nguber takut ditinggal ke Dubai sama dia. Jadi, saya lagi nguber juga, beberapa udah prospek, minta doanya juga. Gitu ya. Semangat semuanya. Amin. Citiara juga Dubai, oke. Ya, amin. Kalau bisa kita kejar New Zealand ya. Gasek Lampung aja. Amin. Oke. Ya. Ada pertanyaan. Kita ke Q&A ya. Gimana, Dre? Oke, Dre ya. Ini kita bikin Q&A ya, Dre ya. Bagus banget sih hari ini. Yes, boleh. Oke, Dre. Boleh, Dre. Di-open aja, Dre. Q&A-nya, Dre. Itu ada yang nanya di chat. Malam, Ki. Boleh tahu nggak bisa approach prospeknya gimana? Kebanyakan bagi-bagi tips buat kita ya. Sukses selalu ya. Kalau approaching untuk nasabah sendiri, kita kan kayak tadi aku bilang, kita harus tahu profil nasabah dulu. Dan kalau emang kita belum tahu nasabahnya tuh orangnya kayak gimana, mending sebelum kita lanjut ngebahas tentang asuransi langsung ngebrok gitu, mending kita kayak pendekatan dulu atau istilahnya PDKT gitu ya. Kita cari tahu dulu mereka tuh orangnya kayak gimana sih, Aware enggak terhadap apa mereka asuransi. udah aware dan open minded orangnya. Kita tuh harus tahu, soalnya setiap orang kayak tadi aku dan mami aku bilang tuh beda-beda. Jadi ya menurut aku sih pendekatan dulu. Dan tapi kalau emang udah tahu orangnya kayak gimana, ya kita harus judging by the fact itu juga. Kalau misalkan mereka orangnya kayak Dedi aku yang nggak terlalu open minded sama yang namanya asuransi, Merasa punya uang banyak ya gitu. kita tuh harus untuk hidup. jelasin pelan-pelan. Kita harus benar-benar jelasin pelan-pelan, harus from step by step dan Lama dan open itu lama. tentang. Dan kalau kalian sendiri ada kayak experience dengan asuransi, itu bisa di-sharing juga dan mungkin itu bisa lebih meyakinkan mereka bagaimana kerjanya asuransi dan apa aja. Nanti kalau mereka udah wah bagus juga nih ya, baru kita tawarin yang namanya produk kita itu apa gitu. Jadi menurut aku sih itu. Oke. Mungkin ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Menjawab ya, Ibu Anastasia. Jawab ya. Iya. Ada 110 partisipan, yuk. Iya. Banyak request kemarin katanya. Jadi sambil tunggu pertanyaannya mungkin